untuk bisa menembus area pertahanan dari Ki ataupun dari Rain itu sendiri. Sementara Enchanted Talisman yang dipegang sama Joy, ternyata ini belum lihat optimal ya. Kita belum lihat bagaimana Joy bisa mengambil IMU terhadap orang-orang yang tepat. Belum ada Minion Fury yang dia copy ataupun penalty zone yang cukup bijak. Jadi dengan War X ini pelan-pelan tapi pasti menuju ke arah Immortality di tangan Chiwi. Jadi kalau nanti dia udah punya Immortal, dia punya Brute Force, hati-hati dari foundernya. Alright. Dan sekarang keadaan sangat-sangat sulit untuk Yasbi. Mereka nggak menemukan jawaban selain menunggu Mikazunya ini bisa dapetin power spike-nya ya. Karena dari tadi yang dikasih kesempatan untuk bisa farming yaitu di Mikazunya dibanding dari Rain-nya sendiri. Sementara satu buah inner turret di tengah yang masih belum berhasil dihancurkan secara cepat oleh Alter Ego X. Dan ini dia kesempatan untuk Alter Ego X bisa melakukan engagement lebih jauh lagi. Dengan dua inner turret yang hancur, teman-teman dari Alter Ego X nih siap membombardir sih. Apalagi tinggal setengah menit lagi untuk dari Lord bakal muncul. Dan bahkan inner turret sekarang udah nggak bisa dipertahankan ya. Mereka dipaksa untuk mundur dan cukup berat pastinya. Bagaimana ada Magma di sana yang bisa bermain gating, bermain counter initiate juga dan bahkan bermain inisiasi. Apalagi dengan motivation roar-nya itu PR banget sih. Dan lagi-lagi Lantern Flare membuat dari Ki harus kehilangan banyaknya HP. Ya, untuk winning condition mungkin untuk Yasbi ya. Mereka memang harus nunggu. Mereka yang harus coba untuk bersabar. Memang dari Alter Ego X yang akan bermain lebih agresif. Nah, mereka sebenarnya punya Tigreal. Mereka punya Joy juga. Ini tinggal nunggu momennya aja. Gunakan dalam tanda kutip blunder Alter Ego X untuk menjadi sebuah kemenangan. Tapi Alter Ego X sebaik ya tinggal dibalikin aja untuk winning conditionnya. Alright, cukup aman kali ini Lord eksekusinya juga yang dilakukan oleh Alter Ego X karena mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar ya, 8.400 dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh Yasbi selain menunggu. Sama mistake. recall. Iya, itu delay waktu aja. Ngapain lagi? Minion di freeze. Gimana? Nunggu apa? Nunggu SDM sumber daya minion berat. Gak ada. Dan ini udah mulai dibombardir ya. Di atas sudah jalan. Midnya juga sebentar lagi. Memang mereka cuma memancing adanya pasif turret untuk hancur dari top lane. Iya, tapi yang ke tengah kayaknya masih belum dipancing sih ya. Jadi Lord nanti bakal bisa diantisipasi juga oleh pemain-pemain dari Yasbi. Tapi masalahnya adalah Lord yang pertama, Lord yang belum enhance, tapi udah mulai masuk ke dalam satu buah base turretnya juga. Dan pasifnya udah mulai ke-trigger kali ini. Immortal selesai di tangan dari Chewie yang nantinya akan membuat dirinya akan lebih sustain lagi. Tapi Lord bisa di-defense dan bahkan atasnya pun cukup rapi untuk bisa ditahan. Dengan ada dari catch, saya lihat bagaimana Arvi mencoba untuk melakukan adanya cicilan. Dan ternyata base turret di top lane tidak terselamatkan. Iya, langsung lenyap seketika ya di tangan teman-teman dari Alter Ego X. Bahkan Mikazu hampir tumbang. Ada tas tadi ya yang bergerak ke arah bawah juga. Targetnya ke arah Mikazu, tapi lihat bagaimana kali ini ternyata satu buah penalty zone curian. Mereka 4 orang sekaligus banget coba dibalaskan keadaannya Zaman Force. Dan bahkan Minion Fury belum mengenai siapapun. Ki mencoba untuk bertahan, tapi ternyata damage yang disumbangkan oleh Arvi terlalu besar sehingga Ki pun harus hilang. Tidak ada frontliner dari Yasbi. Ini membuat dari Yasbi harus sabar lagi. Dan mungkin mereka akan merelakan adanya inner turret ataupun base turret di arah mid lane yang hancur sesaat lagi di arah mid. Yap, dan sebenarnya kayak ini Chewie sih yang harus benar-benar ada di depan. Karena Zaman Force lagi-lagi dibuka. Satu buah Immortal yang masih coba untuk dipertahankan ternyata harus dipecahkan pula. Kiraga armor yang masih coba untuk dipertahankan oleh Chewie masih bisa membuat dirinya pun mundur ke arah base-nya. Ya, tapi semua base turret hancur lenyap dengan tanah. Rata semuanya. Impact dari Lord pertama aja, tapi dengan manajemen wave minion yang bagus banget dari Alter Ego X memainkan 3 lane sekaligus, ya akhirnya satu persatu mulai dihancurkan. Dan itu membuat kekayaan dari Alter Ego X makin bertambah, terutama dari Tas dan juga Arvi yang hanya berbeda tinggal 200 gold aja. Cuman perbedaan gold terhadap Mikazu, wah di 3000 gold sih udah berasa banget ya. Mikazu bener-bener harus coba untuk cari cara untuk farming, harus bikin momentum yang indah bagi Yasbi. Yap, Chewie harus lebih aktif lagi sepertinya dengan adanya fire missile. Karena dari tadi dia yang harus ada di depan. Karena kalau menurut aku Ki ini nggak bisa jadi frontliner. Dia harus punya posisi untuk nantinya ngasih serangan kejut dengan implosionnya. Iya. Ya memang sisi power dari Yasbi ini agak sedikit minim ya dengan cuma ada implosion, tapi memang impactnya nanti akan besar. Tadi kalau misalnya di draft pick ada Terizla di tangan Yasbi, aku rasa bakal beda cerita. Tapi ya kita bakal ngeliat aja Chewie yang sampai sekarang masih belum ke take down karena memang dari segi point kill yang didapatkan Alter Ego juga nggak terlalu banyak. Mereka lebih fokus ke arah objektif dan Lord yang enhance.
hadir di Lane of Death. Yap, transfer ya lagi-lagi tanpa kontes ya. Karena lihat zoning out yang ternyata dilakukan sama Shelly Boy. Shelly Boy-nya di depan. Dia recall sendirian. Mau siapapun yang maju juga pastinya susah sih untuk nge-commit. Karena mereka minim vision. Jadi gak tahu nih, apakah ada sosok orang lain di rerumputan belakang Shelly Boy. Iyalah, itu memang benar-benar gangguan mental yang didapatkan kepada Yasbi ya. Gangguan dari Shelly Boy benar-benar merepotkan. Dan bahkan baru ada Magic Sentry yang dibuka, sehingga baru kelihatan nih rekan-rekan dari Alter Ego X berada di mana. Alright, dan Lord in hands sekarang sudah mulai memasuki pekarangan dari Yasbi Esports. Dan bahkan kali ini satu buah Viraga Armor sudah mulai dipecahkan. Joy harus mundur perlahan terlebih dahulu. Crimson Bacon depan kakinya tertangkap sudah. Penalti sudah mulai dibuka dan bahkan kali menarik lagi dengan ada satu buah minion. Virifikasinya tertangkap. Killing spree diamankan oleh Arvin dan bahkan Base yang menjadi fokus dari Alter Ego X menyamakan keadaan. Satu sama itu yang terjadi di game yang kedua. Kebangkitan Alter Ego X mulai terasa. Dan mereka mulai mencoba untuk membawa tren positif ini nanti di game ketiga. Yap, oke. Dan ternyata kali ini satu buah draft yang begitu kuat, begitu optimal. Alter Ego X bisa mendapatkan kemenangan dengan begitu solid dan one-sided. Tanpa adanya celah yang bisa dimanfaatkan pula. Zoning out optimal dari Shelly Boy juga ini yang ngebuat akhirnya dari duo mid milik dari teman-teman Yasbi ini nggak bergerak. Ya, dari Implosion juga terlihat jarang. Dan juga dari Shelly Boy yang benar-benar tepat sasaran untuk melakukan Lantern Flare ini sangat-sangat mengganggu sekali sih. Dan ya, kemenangannya cukup pantas bagi Alter Ego X di game yang kedua. Mereka unggul dari segi, bisa dibilang dari hero-heronya. Draftnya cukup bagus untuk mereka. Dan Yasbi harus mereka riset gimana caranya untuk unggul kembali nanti di game ketiganya. Dan juga kayak memang tidak semudah itu untuk bisa dapetin match point ya. Yasbi kayak ditahan lagi pastinya untuk menjadi best of 3. Tapi masalahnya kalau di global band kita gak bisa ngundain istilah itu. Karena hero-nya bakal beda semua. Iya. Ya jelas, tambah lagi ya, Moskov kali ini udah gak bisa digunakan sama kedua tim. Dan Bane juga demikian. Berarti udah ada beberapa hero-hero yang hilang. Bane ya yang udah kena dua-duanya juga. Teris baru Jushin satu. juga. Jushin juga. Siapa yang menggunakan Jushin di situ ada kemenangan ya? Oh iya benar, karena Cuwin ya bentar lagi ganti nama ya. Sejauh ini sih memang kayak gitu sih. Trennya masih positif banget untuk Jushin ini. Tapi ya balik lagi kita di global band, jadi kita nggak akan ngelihat hero itu untuk kedua kalinya. Iya. Nah inilah dituntut kita harus punya hero pool yang begitu besar di MDLID ya. Jadi hero prioritas juga udah keluar dari Fanny. Berarti otomatis nanti akan hilang dari Alter Ego X. Helang. Kenapa helang? Ya hilang. Dan Teris lah mungkin akan jadi salah satu prayo antara Teris sama Edith. Terisnya bisa di Alter Ego X, Edithnya bisa di Yasbi. Ini mungkin akan jadi salah satu pilihan bijak nanti di game yang ketiga. Oke, jadi balik lagi ya, ini racikan komposisi ini jadi penentu banget. Tapi masalahnya kayak tadi Yasbi itu menurut aku draftnya udah sangat-sangat sulit gitu untuk bisa dioptimalkan. Tapi memang balik lagi draft itu bisa dioptimalkan dengan gameplay. Betul. Tapi kayak susah, space aja nggak bisa didapetin. Dan player of the game kita untuk game yang kedua jatuh ke tangan dari Tas dengan Fanny-nya. Ngeri. Dengan tipikal Tas memang ya. Russell. Tapi kalau misalnya di posisi sekarang itu W win bener. 302 tidak tumbang sama sekali. Tipikal assassin yang menunggu. Dan menunggu dari poin kill yang dapatkan tidak sia-sia. Dengan ada Heptasis, dia punya Malefic Roar, ada War X pula. Bersama dengan Antikiras, dia tahu betul nanti impact dari Bane ini bakal sangat-sangat mengganggu sekali. Sehingga yaudahlah, kita bikin sedikit defensif dan ini nantinya bisa langsung instant kill dengan Cutthroat. Biar kayak Baiwan sama Mikazunya juga kuat ya. Iya. Karena kan nanti kalau Mikazuya dapat space bahaya benar. Oke. Dan ya munculnya Fanny ya akhirnya kali ini membuat dari Alter Ego X dapetin kesempatan untuk menyamakan keadaan. Karena memang balik lagi Fanny ini juga jarang banget kita lihat dilepas ya. Jadi power pick banget juga bagi beberapa jungler, apalagi sekarang udah transisi ke arah assassin. Ya. Dan tadi juga gak ada Ruby kan, udah di ban. Aku pikir bakal ada Kufra untuk bisa menjadi salah satu stopper ya. Tapi sayangnya tidak ada. Jadi benar-benar gak ada yang bisa nangkep Fanny, sang pengendali udara. Pengendali tali. Apalagi tali silaturahmi ya. Wah, jangan sampai putus. Betul. Iya. Ini sebenarnya dari awal juga sih kayak banyak banget juga
move-move yang cukup riskan dari Ki. Iya. Karena dia harus ingat dia Tigreal, dia nggak bisa yang seagresif kayak Grok tadi. Dan ada juga momen dia pas commit ke arah ini ya, Magma ya. Magma. Dia tiba-tiba implosion dan itu sangat-sangat rugi ya. Lagi nggak ada flicker, dia implosion dan nggak ada follow up damage. Dan komunikasi dari Alter Ego seperti diperbarui gitu loh di game kedua, kayak mereka benar-benar lancar. Sebenarnya ada satu momen implosion cukup bagus, tapi dengan ya Celiboy yang tumbang, tapi pertukarannya juga ada outer turret yang hancur, objektif-objektif yang lain. Ini juga di momen terakhir Joey cukup bagus juga dengan penalty zone yang dia copy. Masalahnya ya kalah gold, kalah level. Jelas dari Mikazunya yang apalagi single target itu nggak bisa numpasin siapapun di depan. Iya. Dan juga ini momen terakhir ya, Minion Fury dari Magma juga bagus banget. Dan akhirnya ada free hit dari RV. BC menjadi objektif dan item build-nya udah nanti kita bakal intip juga 13 menit saja. Karena game-nya cukup cepat. Cepet ya. Ya bahkan perfect objektif Lord, Turtle. Ya. Dan bahkan dari turretnya cuma hancur satu. Purple buff-nya dicuri. Wah, ini bener-bener. Ya ini baru terlihat one sided ya untuk Alter Ego X lebih bisa unggul dari segala aspek. Bahkan dengan impure rates, dengan wilderness, dengan adanya agility, ini Celiboy emang ditugaskan untuk lebih cepat rotasi, lebih cepat untuk nolongin ke arah gold lane-nya, ke RV ataupun nolongin ke arah ya Founder jarang-jarang lah kita ngeliat Celiboy ke atas, tapi untuk nemenin ke arah RV yang lebih sering. Dan perbedaannya dengan Joey yang memang tidak tumbang sama sekali, tidak dapat point kill tapi hanya mendapatkan 1 assist. Ya dengan Inspire memang cooldown sangat dibutuhkan. Bahkan dengan Quantum Charge memang dibutuhkan untuk movement speed tambahan. Tapi power clear dari Valentina tersebut nggak terjadi di momen-momen awal pertandingan. Sehingga dari Joey-nya jadi kalah rotasi, Joey-nya juga nggak dapetin momentum. Mungkin juga dia mulai agak sedikit dilematis. Apakah saya harus ngambil ke arah Minion Fury? Ataukah saya harus ngambil ke arah penalty zone di momen-momen kalah seperti ini? Tapi masalahnya inisiasi semua kan. Iya. Dan dia buka duluan tadi. Jadi Iya. kayak lebih ke siapa yang nahan, biasanya siapa yang bisa dapetin kemenangan. Betul. Karena yang terakhir itu yang bakal memberikan impact besar baru ya, karena udah nggak ada source apa-apa lagi. Dan ngomongin juga dari Mikazu, dia yang punya tenacity sebenarnya udah cukup ada sedikit dibalut defensif untuk bisa menghindari dari adanya cutthroat dari tas. Tapi dengan keadaan yang dia kalah lane, keadaan yang dia awal-awal udah ke pick off, gold tarot diambil sama RV yang bahkan kelihatan banget perbedaan dari segi itemnya itu beda 1 item, Ya. 1,5 malah. 1,5 item yang dimana RV udah kaya raya banget, perbedaan gold juga sangat-sangat signifikan. Udah jadi raja minyak ya artinya. Rajin melintir. Raja minyak dari Medan. Dan juga kayak Ki ini susah sih, kayak dia ya harus ingat gitu loh, dia bukan Grok gitu, jadi agak susah. Dan akhirnya dia bisa dimanfaatkan karena akhirnya tumbangnya Ki ini nggak ditukar apa-apa kan. Karena sisi lainnya juga apalagi mobilitas cepat dari Alter Ego X yang bisa dimainkan, akhirnya ya nutup itu semua kerugian-kerugian tuh tidak dialami gitu loh Alter Ego X. Iya. Ya bersama dengan Ciwi yang mungkin bukan jadi salah satu inisiator tapi jadi finisher ya. Jadi key-nya juga mau buka momen jadi susah juga. Kalau berharap Joey yang ngambil penalty zone Minion Fury, malah dia riskan gak sih di depan? Ya Valentina just being Valentina, HP-nya gak tebel, malah bisa langsung di cutthroat sama tas atau nanti kena Jaman Force. Malah itu jadi senjata makan tuan. Jadi bener-bener tugas Ki tadi di game yang kedua sangat-sangat sulit. Alright. Jadi dia Rich Guy by GoPay kita jatuh ke tangan RV dengan 870 gold per menitnya juga. Karena memang well farm banget. Dirinya pun bisa delivering damage secara optimal akhirnya. Ya karena memang ini udah one sided banget sih. Tadi gold gapnya aja udah jauh banget kan. Mau N itu tadi 10 ribuan. 10 ribuan ya. Pas N itu udah sekitar nambah 12 ribu kah atau 13 ribu sekian gitu. Jadi RV sangat-sangat layak sekali. Ya 12 ribu tuh. 12 ribu ya. 44 banding 32. Jauh ya. Dan memang RV yang well farm di awal-awal di babysit, dia dapetin ke arah gold shield turret, dapetin sampai inner turret di menit-menit awal. Jelas dia akan menjadi orang paling kaya selain knockdown, apalagi dengan damage yang cukup besar sebagai the carry. 52.000 damage yang dihasilkan. Dan mau gak mau Ciwi yang akan selalu ngasih badan. Iya, jadi sandbagnya juga. Tapi ya balik lagi ini zone yang agresif ya, dimana Celiboy lagi-lagi menjadi best wingman. Iya. 2 kali loh. Di keadaan kalah, di keadaan menang, dia tetap akan ngasih assist. Iya, menjadi pria bersayap ya, wingman. Oke, dan juga
begitu optimalnya karena agresif banget sih. Balik lagi roamernya juga Minotaur kan. Kalaupun kena poke dia punya motivation roar gitu yang buat menghalau dan menanggulangi poking damage dari Yasby. Betul. Dan enaknya juga ada secondary sisi ya, dari ada Terizla, jadi enak juga dia untuk masuk ke depan. Minion Fury-nya berkali-kali kita lihat bisa bikin momen. Dan momen terakhir itu juga gara-gara Minion Fury. Jadi ya ini kemenangan yang sangat pantas didapatkan oleh Alter Ego X. Tapi mereka tetap harus reset nih, karena game ketiga banyak hero yang sudah hilang. Tapi mungkin perebutannya sekarang kalau kita bicara bagaimana nanti di XP lane yang cukup mungkin masih terbuka. Teris yang masih bisa pindah ke Yasby, Edit bisa pindah ke Alter Ego X. Jadi kayaknya sekarang Roger udah langsung di-ban-banin aja gak sih? Gas, jangan sampai muncul. Karena kan kayak udah Fanny ya udah tinggal di-ban sama Alter Ego X saja gitu kan. Chip masih jadi PR, Link pun. Dan kali ini mungkin Yasby ya udah harus ngeluarin hero power saja gak sih? Kasih tahu gak sih? Kasih Bisa. paham. Ya soalnya kayak komposisinya ini berat banget jujur. Iya. Itu ya tadi makanya kalau aku bilang EXP-nya mungkin tadi ada Terizla, mungkin beda ya untuk Yasby ya. Jadi lebih enak. Sayangnya Terizla diambil duluan sama Alter Ego X. So ya kita bakal riset nanti game ketiga bakal seperti apa. Seperti apa ya, karena kita juga penasaran ya. Mereka nih kan main best of 5 ya kan. Kalau misalkan aku nih main device tuh panas. Ya kalau mereka kayaknya gak panas ya, karena mereka pakai Infinix soalnya. Aku abis ini mau TW pinjam dulu yang bawah. Ini aja. Ini aja. Ini boleh pakai dulu. Pakai dulu. Serius? Iya. Ini boleh pakai ya? Boleh. Wow. Dengan Johnson di sini pasti ngebut banget. Apalagi ini juga samaan dengan Kairi. Ya, ini benar-benar gak cuma dari Kairi doang yang pakai. Kemarin Om Wawa juga pakai. Langsung mainin. Oh, ini adalah Infinix GT20 Pro 5G yang udah Super AMOLED dengan, lihat tuh. Nah, layarnya udah 144 Hz Full HD. Wow, tuh. Ini gaming beast hype abis. Pasti ini menjadi MDL official gaming phone juga. Betul. GT20 Pro 5G ini juga sama dengan Kairi yang gunakan. Benar. Tuh, biar sama set tampar gameplaynya. Dan ini udah gaming chip Pixel Wars juga ya, MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Udah sangat-sangat kencang banget dari prosesornya. Kerja. Hah? Gue mau main. Udah main dah sono. Lah jadi gua yang ngomong, gak apa-apa. Udah bisa kalian dapatkan tentunya di kamar kesayangan kalian. Dan yang pasti gaming beast hype abis hanya di Infinix GT20 Pro 5G. Udah auto Mythic Immortal gak sih kalau kayak gini? Nih gak cuma dari Kairi doang ya pakai. Nih first icon juga pakai. Oh benar ya. Dapetin dah. Harganya murah, terjangkau, dan udah pasti membawa kalian ke Immortal. Wah, ini juga kameranya bagus banget ya. Coba. Keren. Kapan lagi foto-foto pakai Infinix ya kan? Banget. Oke, ini berarti bakal gua beli habis ini. Gas, wih, keren dong. Tapi soalnya kapan lagi gitu loh? Gue udah nggak tahan gitu, pengen bener-bener push rank. Main sama saya kan? Iya, boleh. Oke deh. Kita bakal membawa kalian nih untuk ke game ketiga. Keadaan kedudukan masih sama. Satu untuk kedua tim. My mission is to protect Hylos is banning. Hylos. Ya. Ini udah mulai geser nih ya band-bandnya nih ya, karena Edit udah di band sama Yasby. Ini tukar lagi ya Blue Side. Berarti so far dapetin kemenangan ya? Iya. Iya ya, win rate Blue Side tinggi ya. Oke. Bersama dengan Chip dan Link ini udah pastilah gak akan pernah muncul di Land of Dawn. Dan PR-nya di ban sama Red Side. Iya pasti. Mungkin Fanny-nya yang bakal di ban juga sama Alter Ego X. Kan tadi udah digunakan juga kan. Bisa Yasby mungkin nanti pakai Hayabusa. Ruby udah gak bisa dipakai sama Alter Ego X ya? Iya, nah Yasby bisa pakai Ruby. Nah kan. Wah udah. Ini dilema kelas kakap ini. Bingung kan? Makma kita tunggu dia bakal main Kufra apa enggak. Ini Kufra lagi lumayan sering muncul. Iya ya, semenjak Assassin sih. Iya, sama Jawhead kan. Tapi Jawhead WR-nya masih 0 sejauh ini ya. Tapi Joy ternyata nge-ban Joy. Joy nge-ban Joy. Joy. Tapi ya iya, karena ini juga pilihan-pilihan assassin yang kuat bagi tas juga ya. Paling Nolan mungkin yang tersisa. Kalau dilepas kayaknya bakal di tangan Yasby sih. Iya, Haya bisa diambil, Ruby-nya juga nanti bisa di tangan mereka. Dan iya, kayaknya bakal udah main kontes-kontes aja nih sekarang. Iya, hero-hero yang tadi digunain udah mulai dihilangkan. Wah ini lah. Tapi kalau misalkan main Hayabusa,
kalau misalkan mau main roamer yang agresif lagi ya bisa ke I see lots of prey. Roger. Wah, iya. Ternyata. Is ticking. Oh berarti dikasih haya kah untuk kas? Paling ini ada tersisa itu aja soalnya. Mungkin dia bisa di counter sama Rubinya kan nanti untuk Bisa. Hayabusa atau bahkan kayak lebih ke typical pick off mungkin Kaja yang Bisa. muncul. Kaja Kari atau Kaja Beatrix ya. Tapi nih Yasbi kalau misalnya Rogernya hayanya nggak diambil sama Alter Ego X, Yasbi bisa loh ngambil hayanya untuk jungler dan Roger ditaruh di god lane. Bisa makanya, tapi lumayan menghambur-hambur ya kalau kayak gitu ya. Bener sih. Nah itu balik lagi, kadang kita tuh harus memikirkan nextnya tuh kita bakal apa, karena mereka bakal nggak mau ada next game kan. Ya, ya walaupun tetap masih harus ada next game ya untuk match point ya. Makanya. Ini benar-benar sistemnya main catur. Kok ada suara cowok Hayabusa. dan haya. Ticking. Waduh. Nah Rubinya langsung pindah tangan udah. Iyalah jelas. Untuk Dan- sosok stopper. Untuk mendapatkan fleksibilitas terhadap Rogernya ini ya, Hmm, kayaknya mereka bisa keluarin midnya dulu sekarang sih. boleh. Yang mid terbuka ini Chusin udah nggak bisa. Aurora. Aurora juga oke untuk Yasmin. Atau ya kalau misalkan lawan kayak gini nih lumayan secure tuh ada Vexana. Vexana. Atau Zas yang masih dipegang sama Yasmin masih ada. Bisa ya, Hmm. bisa. Karena Zas tadi dipakai sama Alter Ego X. Belum digunakan. Dan Atau yang mau super aman ya Lilia aja udah. Karena Shadow Kill sekarat-sekarat langsung Black Shoes. Yap. Ya. Dan- I am the devourer of Zas. stars. Iya dan The harusnya tide of the cosmic sea. Zas. Suaranya serem banget ya Zas. Sama tamu tahu serem. Iya. Gitu kan suaranya. Saya mencoba untuk menirukan tapi susah ya. Ternyata suara itu. Sama Elkart juga susah. Gitu susah sih. Teman-teman ada Ini yang bisa teman-teman, niruin nggak? speaker kalian ini bukan rusak ya. Bukan. Teman-teman saya aja. Saya yang rusak maaf ya. Iya, bener. Ini Valentina will be good sih di sini. Ya. Valentina tadi Alter Ego juga belum gunakan ya. Masih available untuk Alter Ego X. Kalau nggak diambil di sini bisa di ban. Hope will find a way, Ini Valena. even when all is Enggak, ini Vexana forlorn. nggak sih? Suaranya Suara Vexana ya? sih. Oke. Berarti mungkin mereka save the best for the last. Bisa jadi untuk berada di game berikutnya. Bisa. Iya benar, jangan terlalu hambur-hambur tapi Namanya kan. Rambut. Ini ibaratnya kita lagi menabung ya teman-teman ya. Barat. Barat sih men. Oke. Padahal masih ada glue ya. Iya masih ada glue. Kalau XP yang tebal masih ada Uranus juga. Terus ya. Bahkan kalau misalnya untuk tipis-tipis masih ada Esme. Kalau kayak gini sih udah mulai tipis nih dari bentar. segi XP. Arlok bisa diambil sama Yasbi kan? Bisa. Nah ini enak banget buat counter-counter. Karena Dawn of King aja udah cukup untuk ada Vengeance keluar, tipis-tipis dikeluarin. Bahkan dari Nightmaric juga, kalau efeknya sampai habis juga lumayan oke. Is Ini banning. Cloud menjadi pilihan nih. Wah ini jangan sampai ada dua hero yang bisa melakukan split push. Your Bahaya team banget. is banning. Karena kalau hayanya nanti sif-sifan sama Cloud, Yasbi yang bisa dibilang notabene hampir ke arah team fight, ini bakal kelimpungan. Oke. Dan Yasbi dengan last bandnya ke arah gold harusnya. Tadi ada Nathan yang bisa di ban. Harusnya ya Nathan ya? Ya Nathan. itu dia. Karena Moskov pun juga udah gak ada yang bisa gunain ya. Jadi Rubinya emang mau taruh di gold lane berarti ya. Atau ya, Kemungkinan. atau kayak menurut aku di XP. Yasbi. Ah. Oke. Mereka mau main apa di gold lane ya? Goldennya tetap ke yang bisa stop gitu nggak sih? Kayak Brody. Oke, bisa sih, bisa. Yang juga udah di early powernya udah kuat, yang bisa menghilangkan momentum haya juga nanti. Yes. Dikecup keningnya. Wah. Oke, dari pick keempat dari Alter Ego X. Mereka membutuhkan gold lane terlebih dahulu. Tapi rocknya ternyata. Nah, dia udah mungkin kalau misalnya
let's say ya dari Chow-nya ada di XP ya Heptasis juga udah cukup mumpuni nih untuk combo Jet Kundo The Way of Dragon nih. Dan Alter Ego X bakal mencoba untuk mengganggu konsentrasi Yaspi dengan 2 pick Grok dan juga Chow ini. Respon Yaspi nih yang bakal kita lihat. Kari ya yang diambil harusnya untuk Yaspi sekarang beserta tebak suara nih. Tebak suara. Pick terakhir lagi. Yang TS. I am the power of light. Jauhead? Itu suara Jauhead sih. Iya, Jauhead. Wih, Kaja ternyata. geser ternyata. Oke. Pas picknya. Tapi 0% Kaja. Sebagai pengguna Kaja aku merasa Sedih ya. ya. Oke, tapi menarik adalah sistem sama-sama pick off sih yang dilakukan Yaspi. Kakak Kaja Kari. Kari juga bisa Kaja Kari. Iya itu Kaja Kari. Iya. Berarti emang sistem pick off. Berarti kita bakal lihat nantinya The Way of Dragon bakal develop sama siapa oleh Alter Ego X. Karena Yaspi udah jelas nih Divine Judgment dengan Speedy Light Wheel-nya akan lebih cepat untuk menghilangkan dari teman-teman Alter Ego X. Tos-tosan sudah terlihat, berarti ada 1 pick yang akan diambil. Iya sudah pasti. Ternyata pick lah terakhir dari Alter Ego X menuju ke arah Gold Lane harusnya. Everyone has a beast Itu within. yang diamankan menuju ke arah Masya. Oh, ini memang hero power dari RV juga ya tadi ya. Kalau kita lihat dari 3 pick hero-nya. Wah ini berarti tugas besar diemban nama tas nih ya. Ya, jelas. Dan untuk Masianya juga punya tugas besar gimana caranya bisa masuk flanking-flanking ke belakang. Tugasnya Chow juga lumayan berat, gimana bisa ngacak-ngacak di garis depan supaya nggak bisa nolongin yang di belakang. Jadi cukup kompleks apa yang dipick oleh Alter Ego X. Tapi untuk Yasbi, mereka udah punya jaminan kuat di early-nya dengan Roger. Mereka punya setup pick off yang cukup bagus dengan ada Kaja Kari. Jadi stopper pun dari Ciwi juga bakal nantinya akan jadi ya bisa dibilang salah satu kartu as bagi Yasbi untuk menghentikan laju dari tas. Nah itu dia. Dan kita akan melihat bagaimana eksekusi dari kedua belah tim karena sekarang poinnya cukup imbang. Ya. Dan nampaknya kali ini dari Ruby yang jatuh ke tangan dari Chewie. Ini akan bisa dimanfaatkan atau tidak karena kita akan langsung menuju ke Land of Doubt. Menuju ke arah adanya nanti match point setelah game ini. Entah itu untuk Alter Ego X atau untuk Yasbi. Tapi untuk kedua tim, untuk early game-nya masih cukup balance ya harusnya. Terutama dari Hayabusa dan juga Roger. Tapi nantinya kalau Rain udah punya Sky Piercer, wah hati-hati. Tapi minimal dia harus bisa dapetin snowballnya ya. Tapi ya ini yang dilakukan sama Magma adalah gangguan juga karena udah dicicilin dan ditutup jalannya. Tapi Magma terusir sih harusnya dan retributionnya nggak ready. Tapi setidaknya Rain masih cukup aman untuk bisa dapetin double buffnya. Buset. Ini ya dari 2 game kita lihat adanya Grok, permainan agresifnya sangat-sangat terlihat dan ini benar-benar memanjakan mata kita nih. Rusuh banget ya. Kacau. Tapi ternyata ada satu itu Wonder yang diamankan juga untuk Ki. Sementara Tas kali ini belum punya kuat Shadow dan Shadow Kill yang ternyata ready juga. Sehingga Ki harus mundur perlahan. Berita baiknya adalah Ki tidak harus menggunakan flickernya untuk kabur sehingga dia masih punya escape nantinya. Tapi untuk adanya statistik dari Rain yang menggunakan Roger 3 kali digunakan 3 kali win. Dan ini debut Kaja yang hadir. Tapi Mikazu dengan Kari ternyata tidak bisa memberikan tren positif karena kalah 2 kali. Ya, tapi mungkin kali ini bisa disuapin lah ya dengan Kajanya juga. Tapi lihat bagaimana Silly Boy dengan Vexananya masih belum ada debut yang positif juga sebenarnya. Sementara Foundir dengan Chow ini akan bisa membuat ada potensi lagi nih karena dia debut pick juga. Yap. Ya ini untuk sekarang memang adegan-adegan kerusuhan bakal terjadi sih. Yes, dan bahkan kali ini Magma harus mundur terlebih dahulu. Tas belum punya Shadow Kill, belum bisa memberikan dealing damage yang cukup optimal juga. Bermain lagi dengan adanya kuat Shadow. Tapi Don't Run Wolf King ini membuat dari Tas harus mundur dan mengurungkan niatnya. Terima kasih banyak Don't Run Wolf King. Tas yang tadinya juga pun belum level 4 gagal mendapatkan apa-apa. Oke. Dan bahkan memang Rain gak punya retri sih. Tapi Rain harus hilang juga. Wave Dragon kali ini dihempaskan. Ciwi yang menjadi targetnya lagi. Tidak ada flicker dari Ciwi. Hempasan terakhir dari Jet Kundo membuat dari Foundir mendapatkan double killnya. Ya ini benar-benar kekuatan dari Chow EXP. Punya damage,
punya crowd control. Sehingga teman-teman dari Yasby tadi, ya jelas dari Rain yang mencoba untuk memaksakan keadaan di arah Turtle. Yang memang akhirnya didapatkan oleh Yasby. Ya pergantian 2 poin kill. Yep. Silakan ambil Turtle-nya, tapi poin killnya buat Alter Ego X. Mahal. Mahal. Ini lumayan soalnya pertukarannya. Oh tapi bull tank juga ya dari cowoknya Founder tapi Yep. Oh, Magma kali ini bakal coba untuk terkena satu buah retribution, tapi lagi-lagi Foundir ternyata naik gunung dari bawah untuk bisa membackup teman-temannya. Walaupun Magma tidak terselamatkan, kali ini kembali sudah muncul Tas memberikan dealing damage yang cukup besar. Rain menghilang tapi ditukar kembali dengan Foundir yang ditemukan tidak bernyawa. Terkapar lesu langsung ya setelah dia melakukan Way of Dragon. Mau umpan lambung terhadap Tas. Memang sih ada 1 poin kill dapatkan dengan Shadow Kill, tapi sayangnya Yasby lebih prepare untuk masalah teamfight tersebut. Dan kehilangan tadi Magma jelas gak ada sisi lagi tambahan dari teman-teman Alter Ego X. Ya, dan ini Magma lama-lama bisa dihancurkan secara cepat ya. Karena Mikazunya sekarang beda nih, aman. Alter Ego mereka concern terhadap Rain-nya dulu. Tapi kayaknya Mikazunya cukup baik kali ini. Tapi Chewy terkena dengan adanya 1 Bow of Dragon yang dipaskan oleh Foundir. Gak ada falling damage yang cukup, tapi Tasnya kali ini harus terkena lagi dan mungkin dan bahkan Tas. Ada Shadow Kill yang membuat dirinya selamat, tapi ternyata dengan tidak waktu yang lama Rain pun membalaskan keadaan dan Foundir akan dikejar dan bahkan Rain double kill di-secure kali ini. Momen yang tepat Rain hadir dengan Lincoln Pounce-nya. Tas gak selamat walaupun memang ada sedikit Shadow Kill yang bisa untuk membalikan keadaan sepersekian detik. Tapi tidak di tangan Rain. Impact anti-sisinya, immune dari segala aspek. Hilang sudah 2 player di arah bottom lane dan Turtle bakal coba untuk dipegang oleh teman-teman dari Yasby. Wah ini putar balik. Oke, tapi ternyata ada 1 buah Divine Judgment Arfi yang menjadi target damage besar dari Mikazu. Ternyata masih belum bisa menggapai Arfi yang lari. Arfi lari dengan flickernya juga. Terbirit-birit ya. Ciwi udah siap dengan Imo Pendant, harus hati-hati. Oke, Eternal Skirt dari arah belakang. Tapi kita akan berfokus menuju ke arah Turtle-nya. Bagaimana ternyata Mikazu last hit bisa membuat dari Turtle jatuh ke tangan dari Yasby. Dan bahkan membuat kali ini Ciwi menjadi pertukaran nyawa. Foundir akan dikejar. Rain-nya pun mendapatkan damage yang cukup besar. Tapi Tasnya hadir, double kill diamankan. Tapi terus shutdown sudah di tangan dari Tas yang juga mendapatkan double kill-nya. Joy akan bertahan sekuat tenaga ternyata. Tapi dari Arfi-nya terlalu kuat dan terlalu sakit memberikan dealing damage. Tapi gak berhenti karena Arfi maju lagi. Ternyata Mikazu berhasil untuk bisa mendapatkan dealing damage. Mikazu double kill diamankan dan membuat dari Alter Ego X mengalami kerugian yang cukup banyak. Sangat rugi. Hanya membutuhkan Mikazu dan juga Ki. Lenyap satu persatu member dari Alter Ego X. Bahkan di pekarangan orange buff yang dimiliki oleh Tas itu sendiri. Ini impact dari satu persatu pick off yang tidak berjalan sesuai rencana. Hilangnya Magma di awal-awal, gak ada lagi follow up. Hilangnya Arfi dengan Thunderclap yang dia gunakan tetap tidak berimpact banyak. Mikazu benar-benar bisa jaga posisinya. Dan ini akan membuat Mikazu semakin kaya. Ini akan membuat dari Mikazu yang punya potensial di late game, di mid game bakal lebih punya jawaban dari Yasby-nya. Akan semakin mengerikan. Mengerikan. Yap, sementara di daerah bawah ada 1 upaya dari Rain mencoba untuk mengejar ke arah Foundir dan juga Arfi. Magma akan memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Alter Ego X sekarang udah mengalami kerugian. Goldnya dipegang sama Yasby. Outer turret di arah atas hancur juga di tangan dari Mikazu. Wah ini lumayan berbahaya. Wah Magma. Ya, sebenarnya cukup berat ya Magma. Ini udah mulai kena Divine Judgment. Karena Yasby dalam keadaan yang kayak gini nih, follow up-nya udah cukup. Yeah. Ini udah bisa makanin depan-depannya. Jelas. Bahkan siapapun udah bisa. Enaknya Mikazu yang udah snowball. Dan juga potensial Ki yang selalu nyimpen flicker Divine Judgment. Bahkan tadi kalau kita lihat di Turtle yang terakhir, itu Arfi loh yang ditarik. Iya. Bahkan Arfi-nya langsung lari terbirit-birit. Yap. Pakai flicker buat kabur. Karena damage dari Mikazu udah cukup. Dan bahkan power of nature ya, immune power dari Magma juga nggak akan ngebuat dirinya selamat dari suppress effect kan. Iya. Untuk Ki. Tidak ngaruh. Tapi ya, Turtle-nya akan dibuat galau. Ternyata lagi nengok ke kiri, pusing ke kanan sedikit. Tapi ya nggak masalah, ternyata Turtle bisa didapetin juga. Arfi mencoba untuk melakukan split sedikit. Sepertinya Arfi ternyata menggagalkan recall-nya. Dia mencoba untuk bisa langsung mundur saja, berlari lagi memberikan diri damage terhadap Mikazu. Tapi ternyata damage-nya masih belum cukup dan bahkan membuat dirinya pun harus hilang di tangan dari Mikazu. Wah itu padahal bisa sedikit lagi tapi The Way of Dragon. Yes, ternyata hanya untuk mengusir mundur saja. Gak ada inisiasi lanjutan lagi dari Alter Ego X. Wah
Arfi sebenarnya bisa pulang loh tadi. Bisa. Harusnya, tapi dia harus cancel. Karena posisi dari Ki itu masih sedikit berapa sentimeter menuju ke arah Arfinya. Dan lagi-lagi kali ini Foundir. Oh, Wave Dragon ke arah yang berlainan. Sepertinya kali ini Foundir harus mundur. Tapi lihat bagaimana Tas terbagi dari Shadow Kill-nya juga. Balik lagi dengan Quad Shadow. Tas masih bisa bertahan karena Purple Buff ini akan menjadi target. Tapi kayaknya teman-teman dari Yasvi memilih untuk kasih aja dulu karena darah mereka bagus. Windtalker untuk lebih sustain gimana dia bisa farming di arah jungle-nya. War X juga untuk tambah spell fam. Jelas ini udah item yang cukup mumpuni bagi Rain itu sendiri. Karena ketinggalan dari segi aspek dari Tas jelas membuat dari Tas hanya memiliki Hunter Strike dan mungkin menuju ke arah God of Despair. Oke. Dari Chou-nya, wah ini Foundir udah punya Thunderbelt. Stacknya sih harusnya udah lumayan cukup oke ya. Ada hybrid defense-nya juga yang bisa dimanfaatin. Tapi kayak dia benar-benar butuh follow up banget sih. Foundir? Oke, dan ini dia satu buah Foundir yang berhasil untuk bisa mendapatkan Wave Dragon menuju ke arah Mikazu. Tapi ternyata dibalaskan keadaan, justru Mikazunya selamat dengan satu Purify di dalam dirinya. Arfi mencoba untuk bertahan squad tenaga 1 versus 3 dan bahkan Amo Pendant yang membuat dari dua pemain dari Alter Ego X bahkan coba dikejar. Cewi mencoba untuk menjadi garda terdepan juga, tapi Magma tertarik lagi dengan Judgment Damage cukup yang ternyata bisa disumbangkan dan Magma masih bisa selamat ternyata. Darahnya setipis tisu dibagi dua dan akhirnya Magma pun masih bisa mundur. Dan itu benar-benar momen yang indah sekali. Kita tahu betul siapa yang harus dia tarik karena Mikazu bisa jaga diri. Terima kasih banyak kepada Purify karena Foundir gagal untuk mendapatkan inisiasi. Oh, Tas sepertinya akan melakukan kontes. Joy yang akan menjadi target tapi ternyata terbagi. Mikazu kali ini yang menjadi satu buah sosok targetnya, tapi ternyata Mikazu selamat dan tidak ada kesempatan untuk Tas mengontes ke arah Lordnya, sehingga kali ini Yasbi mendapatkan berbagai macam keuntungan. Gila, Mikazu ini apa ya? Ngeri banget mainnya, timing, positioning yang dia keluarkan. Niat jahat dari Alter Ego X selalu digagalkan. Entah dengan Purify atau bala bantuan dari teman-temannya dan juga Phantom Step. Ini benar-benar maksimal sekali apa yang dilakukan oleh Mikazu. Oh, udah didelegasikan lagi. Ayo, Orange ambil aja. Iya, silakan kamu silakan. harapan bangsa. Karena Rainnya juga udah cukup terlihat ya dapetin level 13. Ini udah levelnya juga unggul sih di atas dari Tasnya. Sementara fitting time sekarang udah selesai untuk Ki. Waduh, jelas kita akan lihat tarik-tarikan terus-terusan. Nah ini, tarik-tarikan lagi mungkin akan terlihat karena konsil sudah terdengar. Nah ada sedikit stiker-stiker dari Ki kali ini mencoba untuk membalaskan keadaan ya. Sementara ternyata Ki masuk, belum ada target yang optimal juga untuk Divine Judgment-nya. Base turret dari top lane sudah mulai dicicil dengan adanya Lord. Tapi lihat bagaimana kali ini 1v1 situation. Rain dan juga Tas termakan dengan adanya damage dari minion dan bahkan Rain memenangkan 1v1 situation dan tertangkap lagi dengan Amo Pendant. Foundir dihilangkan kali ini pun membuat dari base turret terbuka dengan cukup lebar. Yes, dan bahkan base turretnya kali ini bakal dihancurkan oleh Yasbi. 1v1 jungler dikalahkan. Sosok dari Tasnya, walaupun Ki-nya harus tumbang. Rugi untuk Alter Ego X. Mereka kehilangan damage dealer. Mereka kehilangan juga CC ataupun setup pick off yang dilakukan dari Chou-nya. Oh, base turretnya sekarang udah menjadi target lagi. Udah mulai masuk. Rain yang kali ini mencoba untuk menggaruk ke arah sosok dari Sally Boy. Tapi dengan ada Purify dia masih selamat. Eternal Skill sudah mulai dibuka. Fokus ke arah base dari Mikazu. Base turret sudah cukup. Dan kali ini Yasbi memilih untuk disini. Tapi Foundir ternyata masuk lagi dengan Sunball Flicker. Dan sebuah engagement yang ternyata gagal dari Chewie yang berhasil juga untuk bisa mengcounter hal tersebut. Di mana Magma terjebak sendirian. Dan bahkan double kill kali ini diamankan oleh Joy. Tidak bisa lagi untuk menendang karena Mikazu. Bahkan sekarang Arfi Amo Pendant. Gak berhenti kali ini Amo Pendant ya, connect karena 2 orang sekaligus. Shadow kill terbagi menjadi adanya Purple Buff juga di arah sana. Tapi Tas mencoba untuk langsung dikejar, mencoba untuk bermain lagi dengan Quad Shadow. Tapi ada Cewi yang menunggu dan killing spree. Satu buah eksekusi dari Rain yang begitu mahal. Mondar mandir dengan Quad Shadow ternyata bukan jawaban untuk Tas. Bisa selamat dan base terbuka lebar. Right, 5 pemain dari Yasbi. Mereka sudah siap. Eternal Skill dibuka dan bahkan kali ini Ki gagal untuk bisa melakukan Divine Judgment. Tapi lihat bagaimana kali dengan Wave Dragon-nya memisahkan kawanan dari pemain-pemain dari Yasbi. Unstoppable diamankan oleh Mikazu. Base-nya udah mulai tercicil. Tapi Rain-nya tertangkap dan triple kill. Diamankan oleh Sally Boy. Dan gagal, finishing touch dari Yasbi berhasil diselesaikan oleh teman-teman Alter Ego X, bahkan triple kill di tangan Sally Boy di momen yang tepat. Eternal Guard yang benar-benar tepat sasaran. Ini membuahkan hasil yang maksimal. Oh, itu tadi Ki-nya mau maju, dia kena efek terrifying kan? Iya. Jadi nggak bisa pas flick, dia nggak flicker juga sih. Divine Judgment-nya jadi nggak on Jadi, point. Dia pas depan mukanya Sally Boy dia Godek palanya. Nih momennya. Kena
Godek. Ya hilang kajanya. The Way of Dragon juga tepat ke arah Rain. Ya akhirnya awal charge book juga. Rainnya Blatant Punch juga gak jadi sia-sia. Dan sebelum itu sebenarnya yang menarik adalah Foundir yang selalu mancing ke arah Purify-nya ke arah Mikazu. Ya. Dan Mikazu selalu bisa lepas. Dan positioningnya bagus banget sih kayak tadi pas tasnya main Quad Shadow, Iya. itu semua kayak nungguin bayangan-bayangan loh. Ini Iya. ada Rain tapi kayaknya engage kali ini terjadi lagi. Arfi akan menjadi garda terdepan tapi lihat bagaimana Magma kali ini dimakan bola Mega Kill diamankan oleh Joy dan Ki menjadi pertukaran nyawa Shadow Kill-nya terbagi Cewi. Masih bisa selamat dan bahkan Mikazu. Foundir harus hilang diri di belakang karena Rain-nya pun mengejar dan bahkan Joy dapat di double kill terhadap seorang Tas. Menyisakan 2 pemain saja dari Alter Ego X dengan adanya Lord yang jatuh ke tangan dari Yasmin. Selalu gagal counter setup yang dilakukan Alter Ego X. Mereka selalu ada korban jiwa dalam pertempuran. Mereka cuma mendapatkan satu yaitu Ki. Dan ini bakal menjadi masalah besar dari Alter Ego X karena base turret mereka sudah rontok di saat ada Lord yang hadir di garis tengah. Alright, tapi memang bawahnya agak sedikit ke delay ya untuk lane-nya juga. Jadi nggak 3 lane push yang bisa dioptimalkan sama Yasbi. Tapi mereka unggul juga dengan jumlahnya. Tapi Tas perlahan akan spawn kembali. Dan Lordnya bakal coba untuk di-clear perlahan juga. Sementara dari Yasbi mereka ternyata nunggu juga nih. Ki sama Joy-nya masih jalan di arah tengah. Dan harusnya ini menjadi Lord giveaway aja. Karena bisa di-defend. Iya. Dan memang gak 3 lane push juga teman-teman dari Yasbi yang mungkin miskoordinasi untuk bisa melakukan 3 lane push. Sehingga masih ada nafas lagi untuk Alter Ego X. Oke. Tapi kayak kalau misalkan Yasbi ini kan keadaannya unggul ya. Tapi nggak bisa menang cepat gitu loh. Tadi kan di game 1 19 menit. Iya. Beda kalau Alter Ego X unggul, dia menangnya 13 menit aja. Ya, langsung bisa nge-finish ya. Uh-huh. Ya berarti memang PR dari Yasbi adalah mereka minimnya bisa untuk finishing touch. Dan ini memang karena mungkin satu suara mereka nggak on point. Mereka ya terutama mungkin Ki yang punya momen bagus ya, yang harusnya bisa untuk momen jadi aspek memenang. Karena dengan Divine Judgment bisa langsung di follow up sama Mikazu. Karena hilangnya Ki malah membuat dari Ciwi nantinya malah tumbang. Jadinya malah kekurangan lagi dari kuantiti pemain. Jadi mereka pemain lebih tahan dulu, main sabar dulu. Terutama mungkin kalau kita lihat dengan ada fleeting time ini udah jelas dari kajanya Ki bakal lebih menggila lagi, apalagi dari Athena Shield. Tapi di Purple Buff nih mulai ada kerusuhan. Oh, Divine Judgment-nya bahkan dibalaskan keadaan dengan ada sebuah watcher tapi Foundir harus hilang karena monster kill diamankan juga. Jelly Boy menjadi target oleh Jane-nya tapi ternyata terlalu jauh kali ini. Magma harus terkejar tapi dirinya masih selamat tapi shutdown didapatkan dengan Dominator Descent yang dibuka oleh Joy. Godlike diamankan menyisakan 2 pemain saja dari Alter Ego dan BC kali ini terbuka. Dan Yasmi Esports harusnya akan bisa memantapkan poin lagi di game yang ketiga karena satu persatu pemain-pemain dari Alter Ego X juga bakal coba untuk ditumbangkan. Legendary diamankan oleh Mikazu. Tersisa Tas sendirian saja dan sepertinya cukup sulit dan menunggu saja wave selanjutnya untuk muncul. Tidak ada minion tapi hanya menyisakan Tas sendirian. Yasbi ini bakal memendam perasaan yang besar kepada Alter Ego X, terutama kepada Tas. Oke, dan Tas ternyata masih bisa dapetin 1 poin kill. Rain yang mencoba untuk berfokus tapi ternyata terkena lagi dengan Wave Dragon. Tapi dengan tidak waktu yang cukup lama, Yasbi Esports take the game 3. Gila. Cukup sulit sebenarnya untuk teman-teman dari Yasbi untuk nge-end game. Tapi sayangnya pun Alter Ego X pelan-pelan juga mulai kehilangan banyak sekali membernya. Dengan menyisakan Tas sendirian, memang sedikit ada deny yang terjadi. Tapi gak bertahan lama. Dan memang respon dari